Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin amma ba'd. Teman-teman, sekarang kita pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 SD. Mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di pelajaran 3, yaitu cita-citaku menjadi anak solih. Tentu teman-teman semua bercita-cita ingin menjadi anak solih. Dan orang tua pun ingin sekali anaknya menjadi anak solih. Kenapa? Orang yang solih itu di dalam Al-Quran disebutkan bahwa barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka dia akan masuk surga bersama para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, dan orang-orang solih. Dan anak solih itu adalah merupakan amal jariah bagi orang tua. Ketika orang tua sudah meninggal, dia mempunyai anak solih, dan anak solih selalu mendoakan, itulah amal jariah. Amal yang terus mengalir walaupun orang itu sudah meninggal. Pelajaran 3 ini kita di bagian yang ketiga. Nah, kalau bagian pertama dulu adalah jujur, yang kedua sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan yang ketiga ini kita akan belajar indahnya saling menghargai. Teman-teman, manusia itu semua bermula dari Nabi Adam. Nabi Adam itu adalah bapaknya manusia. Jadi Nabi Adam bukan berasal dari kera, tetapi dia dari tanah yang langsung Allah ciptakan. Sehingga dari Nabi Adam kemudian beristri, lahirlah beragam agama, bangsa dan negara, budaya dan lain-lain. Walaupun berbeda-beda, kita harus tetap saling menghormati berbeda agama, bangsa, budaya, dan lain sebagainya. Nah, di dalam indahnya saling menghargai ini kita akan belajar 1. Menghargai pendirian orang lain. 2. Menghargai keyakinan orang lain. 3. Menghargai pendapat orang lain. Yang pertama, menghargai pendirian orang lain. Seperti contohnya ketika sholat subuh. Tentu teman-teman semua ketika pagi dibangunkan oleh orang tua untuk melaksanakan sholat subuh. Bagi yang laki-laki, sholat subuhnya di masjid atau musola. Yang perempuan boleh di rumah berjamaah bersama ibunya. Nah, teman-teman ketika sholat subuh itu ada yang pakai kunut, ya. Ada juga yang tidak pakai kunut. Nah, ketika ada yang pakai kunut kita hormati. Ketika ada yang tidak pakai kita hormati. Kenapa? Karena dua-duanya benar dan pernah juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi sholatnya tetap sah. Yang tidak sah apa? Yang tidak sholat itu yang harus dikhawatirkan itu justru yang tidak sholat. Kenapa? Karena sholat itu adalah kewajiban yang harus kita laksanakan. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Teman-teman, di Indonesia ini ada berbagai macam agama, ada Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Ketika hendak beribadah, kita harus menghormati. Ketika orang Islam beribadah, agama lain juga menghormati. Ketika agama lain seperti umpama Katolik beribadah, kita juga hormati. Kita tidak boleh mengganggu. Tidak boleh mengganggu. Kenapa? Karena Rasulullah sangat melarang mengganggu orang yang sedang beribadah, walaupun itu mereka berbeda keyakinan dengan kita. Kita harus toleransi, yaitu apa itu? Menghormati orang lain menjalankan ibadah. Ingat, toleransi. Tetapi kita juga tidak boleh ikut ibadahnya agama orang lain.
Kalau kita Islam, maka kita cukup agama Islam kita saja yang kita lakukan, seperti sholat, puasa. Nah, ketika agama lain menjalankan ibadah mereka, kita cukup menghormati mereka, melaksanakan. Kita tidak perlu ikut. Justru kalau kita ikut, itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi cukup agama mereka, agama kita, ya agama kita. Kita lakukan sesuai dengan syariat agama kita. Yang ketiga, yang kita pelajari adalah menghargai pendapat orang lain. Teman-teman tentu pernah berdiskusi kelompok. Nah, di dalam diskusi kelompok itu ada tugas. Nah, ketika ada yang berpendapat berbeda, kita harus hargai dan hormati. Jangan dicela. Ketika berbicara, kita dengarkan. Walaupun dia berbeda pendapat dengan kita dengarkan, kita hormati. Inilah saling menghargai pendapat. Di dalam keluarga juga bisa. Ketika umpama hari Ahad mau jalan-jalan, umpama ada yang inginnya ke pantai, ada yang inginnya ke gunung, ada yang inginnya ke tempat wisata yang lain. Nah, kita hormati, kita hargai. Setelah itu kita musyawarahkan kira-kira bagaimana hasilnya sesuai dengan keputusan bersama. Nah, teman-teman, setelah kita pelajari ini, maka kita harus punya sikap. Sikapku adalah aku selalu menghargai orang lain. Kita harus selalu menghargai orang lain. Ketika mereka lakukan berbeda dengan kita hormati. Nah, tiba saatnya kita masuk ke rangkuman. Yang pertama, bercita-cita menjadi anak solih adalah sikap anak yang pintar dan terpuji. Perbuatan mulia, teman-teman, menjadi anak solih. Yang seperti tadi yang saya sudah jelaskan, bahwa orang yang solih itu nanti ganjaran mereka adalah surga. 2. Anak solih adalah anak yang baik, yang selalu disayang Allah dan manusia sekitarnya. Anak solih tentu Allah sayang. Sebaliknya berarti kalau orang itu tidak solih, Allah tidak sayang. Ingat, sayangnya Allah itu adalah rahmat. Nah, orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Kalau kita sudah dapat rahmat Allah, insya Allah kita akan masuk surga. Dan juga disayang manusia sekitar. Tidak ada orang yang benci dengan orang yang solih. Ada, kalau orang itu benci dengan anak solih, berarti orang yang benci itulah yang bermasalah. 3. Ciri-ciri anak solih adalah taat kepada Allah. Taat kepada Allah ketika sholat 5 waktu. Sholat ketika azan, segera bersiap-siap untuk melaksanakan sholat. Jujur ketika berbicara, jujur. Perbuatan jujur, antara perkataan dan perbuatan harus sama. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Setia kawan, serta saling menghargai antar sesama. 4. Di dalam pergaulan, hendaklah menghargai pendirian, keyakinan, dan pendapat orang lain. Nah, tugasnya teman-teman, bagaimanakah sikap kita terhadap pendirian dan keyakinan orang lain yang berbeda dengan kita? Yang kedua, bagaimanakah sikap kita dalam diskusi kelompok apabila muncul berbagai pendapat? 3. Bagaimanakah caramu agar sikap terpuji tersebut dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari? Silahkan dijawab di buku tulisnya masing-masing, lalu difotokan dan dikirimkan. Terima kasih. Kita akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.